Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di pertemuan kali ini kita akan masuk ke materi minggu kedua. Ini jadi untuk buat kelas RARBRC. Silahkan bisa disimak kembali. Untuk yang kemarin belum sempat pertemuan offline, berarti silahkan diikuti dengan baik. Materi kita yang akan saya jelaskan lagi di materi sinkronus ini. Buat yang sudah, ini bisa menjadi bahan tambahan untuk kembali materi-materi yang kemarin sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Jadi di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang salah satu materi perkuliahan terkait aljabar linear gitu. Ini ilustrasi saja. Jadi ada ilustrasi pengantar terkait aljabar linear. Nah, tentang kuliah di sini ada aljabar linear dan geometri. Jadi sebenarnya kita itu cuman masuk ke aljabar linear, tapi karena aljabar geometrinya kita belum ada, maka ada sedikit materi aljabar geometri nanti yang akan kami sisipkan di dalam perkuliahan ini. Ini sebagai bentuk pengantar tambahan dari materi pengantar yang sudah kami sampaikan di pekan sebelumnya terkait aljabar linear. Jadi di sini aljabar linear adalah gabungan ilmu antara aljabar linear dan aljabar geometri. Jadi keduanya nanti akan saling berkaitan dan akan diberi judul kuliah aljabar linear dan geometri. Kalau pada umumnya sih seperti itu, tapi kita akan mengambil judul hanya aljabar linear saja tanpa geometri kalau untuk judul ya. Jadi untuk judul kita cuman aljabar linear saja. Kemudian ini merupakan kuliah fundamental untuk memahami pemrosesan data yang direpresentasikan dalam bentuk matriks dan vektor. Karena nanti di dalam perkuliahan Anda di Prodi, kita akan banyak mentransformasikan data ke dalam bentuk matriks dan vektor, maka ada baiknya penguatan di dalam materi aljabar linear ini ya perlu kalian ikuti dengan baik. Kemudian ini bisa digunakan sebagai dasar untuk kuliah gambar teknik. Gambar teknik masuk. Kemudian kecerdasan buatan, instrumentasi citra, hyperspectral imaging, pengantar deep learning, dan lain-lain. Ini nanti akan sangat berguna untuk kalian begitu. Nah, ini contoh dari bentuk matriks yang dia diproyeksikan ke dalam bidang X, Y, Z gitu. Ini nanti jadi seperti itu. Di sumbu X dia ada AX tentunya, ada I, kemudian ada C, ada Y, dan ada AY, kemudian ada Z, AZ, dan ada K gitu pada sumbunya masing-masing, sehingga nanti untuk vektor A sendiri dia akan bergerak pada garis yang ini. Dia akan berada pada di sini karena dia bergerak pada atau gabungan dari komponen X, Y, Z-nya begitu. Untuk materi kuliahnya antara lain ya, nanti kalian akan belajar matriks dan sistem persamaan linear, determinan, vektor di ruang Euklidean, R2, R3 sampai RKN, kemudian ada ruang vektor umum, transformasi linear nanti ada nilai eigenvektor dan vektor eigen, kemudian diagonalisasi, dekomposisi matriks menggunakan metode SVD, dekomposisi LU, dan dekomposisi GR. Kemudian untuk yang bagian aljabar geometri, Anda akan mendapatkan materi terkait aljabar kompleks, aljabar quaternion, aljabar geometri, perkalian geometri, dan aplikasi aljabar geometri. Nah, kalau misalkan kita bertanya, apakah nanti
atau akan seperti apa aplikasi dari aljabar linear dan geometri pada pengolahan citra ya, misalkan pada pengolahan citra gitu. Ya, misalkan kita melihat pada gambar di sini, kita bisa lihat bahwa di sini ada banyak kegiatan gitu. Di antaranya ada transformasi objek, itu ada semua ya, ada rotasi, ada translasi dan sebagainya. Nah, ini kita lihat lanjutannya, terutama ini nanti di gambar teknik ya. Di gambar teknik Anda akan mengoperasikan software CAD. Kita pakai Fusion 360. Di sini ada keperluan untuk menggeser, merotasi, menggeser di sini ya, terutama di sini, translasi, rotasi dan sebagainya. Ini adalah bentuk dari aljabar linear dan geometri di dalam gambar teknik, misalkan di kuliah kita nanti di gambar teknik. Kemudian di sini ada aljabar linear dan geometri pada information retrieval atau penarikan informasi. Jadi misalkan di sini ada query, ada keyword-keyword yang dimasukkan, kemudian di sini ada sistem temu kembali informasi. Jadi dia itu berusaha mengkolek dari dokumen, dia tarik, kemudian di sini adalah muncul hasil pencariannya. Misalkan ada dokumen 1, dokumen 2, dan dokumen 3. Ini menjadi hasil pencarian yang dokumen 1, 2, 3 ini yang paling relevan dengan query yang dimasukkan. Nanti kalian akan lebih perdalam lagi. Ini cuma sebagai pengantar saja. Nah, misalkan di dalam information retrieval ya, ini contoh aja. Misalkan query-nya atau data yang diinginkan atau ingin dicari itu ada di 0,02 gitu. Ini di sini 0,02. Maka penarikan data yang muncul di sini ada D1 dan D2. D1 itu ada di 235 di sini, sedangkan D2 ada di 371 di sini. Sehingga ketika query-nya ada di 002, data yang paling dekat adalah D1. Begitu. Ini adalah data yang paling relevan D1 karena dia yang paling dekat dengan query-nya. Jadi di sini dikatakan bahwa data yang paling dekat dengan query adalah data yang paling relevan. Ini akan kita pelajari di dalam aljabar vektor nanti. Ini ada aplikasi aljabar linear dan geometri pada face recognition. Jadi misalkan contohnya ini ya, face recognition ya. Ada pengenalan fitur wajah. Langkah-langkahnya di sini ada capturing, yaitu mengcapture atau menangkap citra, habis itu mengekstraksi keunikan dari data wajahnya, kemudian terutama harus diambil banyak wajah ya di sini, nanti dibandingkan dari semua data yang masuk, nanti dibandingkan dan akhirnya muncul data itu match atau tidak begitu. Kemudian nanti ada aplikasi aljabar linear yang lain, ini menggunakan quaternion. Ini di dalam pembuatan game ya. Misalkan quaternion adalah sistem bilangan hiperkompleks 4 dimensi yang memperluas bilangan kompleks gitu. Ini nanti akan kalian pelajari di perkuliahan ini terkait quaternionnya. Referensi yang kita pakai diantaranya ini ada Howard Anton Elementary Linear Algebra edisi ke-10. Kalau mau pakai cari yang versi Indonesia juga boleh. Kalian boleh mencari versi Indonesianya. Ini silahkan cari PDF bahasa Indonesianya. Atau silahkan ketika Anda mau menggunakan buku-buku lain yang menurut kalian relevan dan lebih mudah untuk digunakan sebagai referensi atau untuk kalian belajar, silahkan saja selama materinya masih sama yang babnya ya. Tidak masalah, silahkan saja. Ini contoh-contoh aplikasinya ya. Jadi misalkan membuat
search engine sederhana gitu. Jadi query-nya apa, nanti hasil pencariannya apa gitu. Ini contoh interface-nya misalkan Mbah Google itu dari plesetan dari Google itu untuk mesin pencarian data. Ini contoh hasil penarikan datanya, kemudian ini ada contoh lain, misalkan aplikasi nilai eigen dan vektor eigen dalam kompresi gambar. Ini digunakan untuk web app kompresi gambar. Ini menggunakan metode SVD matrix decomposition. Jadi untuk mengecilkan ukuran dari sebuah gambar gitu. Ini adalah contoh hasil kompresi fotonya. Jadi yang semula dokumen itu berukuran 92,5 kilobyte, dia akhirnya setelah hasil eksperimen dia dikompres menjadi 39,5 kilobyte di situ. Jadi menjadi lebih kecil. Ini biasanya untuk requirement attachment file atau enggak untuk web gitu. Dia yang butuh file yang lebih kecil maka perlu dikompres. Ini contoh lagi aplikasi eigen dan eigen face pada pengenalan wajah atau face recognition. Kita bisa lihat misalkan wajahnya yang satu hadap kamera, satu dia miring, ternyata masih dapat match gitu, masih dapat sesuai dengan referensi yang ada di database-nya. Begitupun yang di sini, misalkan background-nya di sini di ruangan, rambutnya sisirannya berbeda, ini satu sisir ke kanan, satu sisir ke kiri, ini tetap bisa masih dikenali. Kemudian yang ini dari arah sisirannya sudah berubah, yang satu pakai kacamata dan satu tidak pakai kacamata, ternyata masih dapat dikenali gitu. Ini contoh-contoh aja aplikasi dari aljabar linear, terutama matriks ya. Jadi biar kalian nggak bosan kok matriks mulu gitu. Nah ini adalah aplikasi-aplikasi yang sebenarnya di dalam implementasi pemrogramannya nantinya itu menerapkan penggunaan matriks gitu. Kita masuk ke review matrix. Ini adalah submateri selanjutnya. Kita masuk ke review matrix. Kenapa kita perlu review kembali terkait materi matrix? Karena kemarin di materi minggu pertama kita ada asesmen awal dan beberapa teman-teman saya rasa masih mengalami kesulitan. Entah mungkin Anda ini lupa atau mungkin karena udah lama liburan ya, jadi kurang pemanasan otaknya, jadi bingung dalam mengerjakan. Nah ini kita coba ingatkan kembali bagaimana sih operasi dasar dari matriks tersebut. Harapannya nanti biar ketika mengikuti materi-materi selanjutnya yang belakang-belakang Anda tidak mengalami kesulitan begitu. Ini untuk notasi seperti pada biasanya, ini cuman agak berantakan karena konversi dari Google Slide ke PPT ini. Jadi matriks berukuran M kali N, ini berarti ada M baris dan M kolom. Dimana baris itu yang ini ya, ini baris. Kemudian nanti kolom itu yang ini. Ini baris dan kolom. Kemudian kalau misalkan mau diambil contoh ya sederhananya A sama dengan A IJ gini ya. Anda bisa menuliskan ini jadi A11, seterusnya itu sampai A1N. Di sini jadi A21, A22 dan seterusnya sampai AMN gitu. Maka selanjutnya di sini ada jika M sama dengan N, jika jumlah baris sama dengan jumlah kolom gitu. Ya berarti M sama dengan N, ini berarti jumlah baris sama dengan jumlah kolom
maka dia disebut sebagai matriks persegi dengan orde n atau orde m, terserah. Gitu. Ini contoh matriks, kalian sudah tahulah, nggak perlu diulang. Ini nggak usah, nggak apa-apa, silahkan nanti cari sendiri contoh matriksnya. Oke, ini masuk ke diagonal utama matriks persegi berukuran n kali n. Jadi diagonal itu ya yang tepat di tengah ya. Jadi ini utamanya untuk matriks dengan dimensi n kali n atau matriks persegi, sehingga dikatakan bahwa matriks m kali n nanti tidak memiliki diagonal utama. Jadi kalau untuk yang matriks yang memiliki diagonal utama, ya nanti diagonal utamanya di sini ada A11, ada A11, nanti tentu ada A22 dan seterusnya gitu sampai ANN gitu. Itu adalah diagonal utamanya. Lanjut, di sini ada matriks merupakan representasi data yang penting dan banyak digunakan di dalam bidang informatika, antara lain. Ini ada representasi graf dengan matriks, yaitu matriks ketanggaan atau adjacency matriks. Misalkan ada poin ABCD di sini ya, ABCDE. Misalkan di sini ada A, B, C, D, E. Maka ketika diplot ke dalam matriksnya, ya ini akan ada hubungan A dengan A, B dengan B, C dan D, E dan E gitu. Nih, jadi aturannya ada 3. Aturan yang pertama, jika ada sisi antara 2 simbol, maka diisi dengan nilai bobotnya. Jika tidak ada sisi, bisa diisi dengan 0 atau dengan negatif 1. Oke, kemudian ini harus disesuaikan dengan konvensi yang digunakan. Lalu yang ketiga, ada elemen diagonal utama yang bernilai 0 karena tidak ada sisi dari simbol ke dirinya sendiri. Saya ambil contoh, misalkan A ke A. Dia nggak ada, karena dia berada di sini aja. Maka nilainya di sini adalah 0. Kemudian A menuju B, di sini ada value-nya 7. Kemudian A ke C ini 8. Lalu A menuju D itu 5 dan A menuju E itu adalah negatif 1. Kenapa negatif 1? Karena tidak ada garis yang langsung menghubungkan antara A dan E dan seterusnya gitu. Nah, ini kan paling yang sedikit berbeda. Kalau yang AA, BB, CC dan EE ini semua adalah 0 gitu. Jadi diagonal ini rata-rata 0. Tapi di sini untuk DD itu bernilai 3. Kenapa dia bernilai 3? Karena di D ini ada simbol yang menghubungkan antara D menuju D lagi. Lalu untuk representasi citra digital. Jadi untuk citra digital di sini ada grayscale image atau gambar yang hitam putih aja ya. Foto hitam putih, monokrom. Itu kan nilai elemen matriksnya itu dari 0 sampai 255. Maka di sini bisa diambil, ini samplingnya hanya satu kotak ini saja. Maka value-nya seperti ini. Jadi masing-masing pixel di dalamnya itu bernilai 127, 127, 129 dan seterusnya. Ini adalah nilai dari masing-masing pixel di dalam kotak merah di sini. Lalu ini contoh lain, misalkan menggunakan binary image, di mana 1 itu adalah putih dan 0 itu adalah hitam. Maka gambar Felix di sini yang sebelah kiri yang diplot di dalam sebuah pixel berbentuk kotak-kotak kecil ini ya. Maka ketika dia direpresentasikan ke dalam bentuk angka, ini jadi 110 seperti ini. Dan secara secara visual sebenarnya otak kita juga sudah mampu menerjemahkan ini sebagai sebuah citra yang sama dengan yang sebelah kiri begitu. Selanjutnya untuk representasi matriks untuk sistem persamaan. Jadi misalkan ada persamaan A11X1, A12X2 dan seterusnya plus B1 sama dengan 0.
sampai AM1X1, AM2X2 dan seterusnya sampai ke 0. Maka persamaan ini sebenarnya adalah AX sama dengan B. Maka kita bisa membagi menjadi 3 matriks, yaitu di sini ada matriks A, matriks X, dan matriks B. Jadi dimensinya ya A itu bisa A11 sampai AMN di sini masuk ke dalam satu matriks. Kemudian yang untuk X ya berarti kan dia dari X1 sampai Xn, dan B pun juga dari B1 sampai B ke N gitu. Oke, untuk penjumlahan matriks ini misalkan matriks C ukuran M kali N itu adalah hasil penjumlahan dari matriks A M kali N ditambah matriks B M kali N. Jadi misalkan matriks A itu adalah AIC dan B itu adalah BIC, maka C sama dengan AB sama dengan CIC, di mana CIC itu adalah AIC ditambah BIC. Nanti kita lihat di contoh saja di slide selanjutnya. Misalkan seperti ini. Misalkan kita punya matriks A 2 di 2103 min 1024 dan seterusnya, kemudian yang B itu min 435 dan seterusnya. Maka kalau pertanyaannya adalah A ditambah B, matriks A ditambah B, maka kita bisa selesaikan ini sebenarnya. Berarti A plus B itu kita bisa peroleh dari ya A-nya ditambah dengan A, 2 ditambah min 4, kemudian di sini ada 1 ditambah 3, ada 0 ditambah 5, lalu ada 3 ditambah 1, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya, sehingga nanti diperoleh di sini 2 ditambah min 4 adalah min 2, 1 tambah 3 sama dengan 4, 0 ditambah 5 sama dengan 5, 3 tambah 1 sama dengan 4, dan seterusnya. Begitupun untuk yang operasi pengurangan di sini. Begitu, ini untuk review aja karena sudah didapatkan di perkuliahan matriks dan ruang vektor. Masuk ke perkalian matriks. Ini agak berantakan, nanti kita lihat di contohnya saja. Kita lihat di sini. Coba. Nah, jadi misalkan ini ada matriks dengan ukuran M kali N dan ada N kali P itu. Maka hasilnya nanti adalah M kali P itu. Ini contoh aja sama di sini. Kemudian ini syarat ya, syaratnya adalah jumlah kolom A sama dengan jumlah baris B gitu. Lalu untuk perkaliannya ini untuk perkaliannya persamaannya bisa dilihat. Kita langsung lewatin aja, nanti kita ke contoh soal di sini. Contoh soal misalkan ada matriks A itu 124260. Berarti ini dimensinya adalah 2 kali 3 dan di sini ada 3 kali 4. Maka nanti ketika ditanyakan A kali B atau misalkan ada matriks C itu adalah A kali B, maka hasil A kali B ini adalah matriks dengan dimensi 2 dikali 4 begitu. Itu adalah dimensi untuk matriks AB. Nah, untuk pengoperasiannya sendiri untuk AB berarti kita punya 1 dikali 4 ditambah 2 dikali 0 ditambah 4 kali 2. Lalu sebelahnya kita punya bawahnya aja dulu. Misalkan kita punya 2 dikali 4 ditambah 6 dikali 0 ditambah 0 kali 2. Terus kita lanjut sebelahnya ada 1 kali 1 ditambah 2 dikali min 1 ditambah 4 dikali 7
7. Lalu kita punya 2 dikali 1 ditambah 6 dikali min 1 ditambah 7, 0 kali 7. Kemudian untuk yang selanjutnya berarti kita punya 1 dikali 4 ditambah 2 dikali 3 ditambah 4 kali 5, 2 dikali 4 ditambah 6 kali 3 ditambah 0 kali 5. Lanjutnya di bawahnya, jadi kita akan punya 1 kali 3 ditambah 2 kali 1 ditambah 4 kali 2 terus bawahnya 2 kali 3 ditambah 6 kali 1 tambah 0 kali 2. Nah ini nanti hasilnya hasilnya akan berubah, ini akan dijumlah jadi 12, ini dioperasikan jadi 17, ini jadi 30, ini jadi 13 dan seterusnya. Jadi ini untuk operasi perkalian seperti itu sih. Ini untuk mereview kembali. Untuk yang matriks dengan skalar ya, operasi perkalian matriks dengan skalar ini cukup sederhana saja. Jadi ketika kita punya matriks A itu adalah AIC dan kita mau kalikan dengan C sebagai salah satu besaran skalar di sini, ini yang matriksnya. Maka kita akan mengalihkan semua komponen matriks A dengan C itu. Jadi misalkan ini ada A itu adalah 2, 3, 4, 1, 3, 1. Ketika dikali dengan 2, maka 2 harus dikali dengan 2, 4. 2 dikali dengan 3, 6. 2 dikali 4, 8. 2 dikali 1, 2. 2 kali 3, 6. 2 kali 1, 2. Dan seterusnya. Begitu. Jadi kalau di sini yang contoh yang bawah yang sini ya, yang perlu diingat ya, ini seperti operasi matematika biasa. Ini harus dioperasikan dulu, perkalian didahulukan, baru penjumlahan dan pengurangan. Lanjut ke kombinasi linear matriks. Di sini perkalian matriks dapat dipandang sebagai kombinasi linear. Kombinasi linear adalah ekspresi matematika yang dibentuk dengan mengalihkan sekelompok vektor atau suku dengan konstanta skalar. Misalkan matriks A ini A11 sampai AMN dan X-nya adalah X1 sampai Xn. Maka AX ini bisa dituliskan seperti ini, A11 X1 ditambah A12 X2 dan seterusnya sampai A1N Xn sampai AM1 X1 sampai AMN Xn. Ini sama dengan X1 dikali dengan A11, A21 dan seterusnya sampai AM1 ditambah X2 dikali dengan A12, A22 dan seterusnya sampai AM2, kemudian seterusnya sampai Xn dikali A1N, A2N dan seterusnya sampai AMN. Jadi misal di sini ada perkalian matriks ya, antara matriks A dan B sama dengan C. Ini yang pertama ada matriks pertamanya ada min 1, 3, 2, 1, 2, min 3, ada 2, 1, min 2, kemudian dikalikan dengan matriks 2, min 1, 3. Hasilnya adalah matriks 1, min 9, min 3. Ini silahkan dibuktikan. Kemudian dalam bentuk kombinasi linear, maka ini jadi seperti ini ya, 2, 2 dikalikan dengan 1, 2 sini. Kemudian
min 1, jadi baris kedua dikalikan dengan kolom kedua, baris ketiga pada matriks B dikalikan dengan kolom ketiga di sini. Sehingga nanti diperoleh yang di bawah sini. Nanti yang diperoleh di sini. Silahkan nanti coba dibuktikan. Ini juga dibuktikan. Apakah hasilnya sudah benar atau belum, atau sudah sesuai atau belum menggunakan dua cara ini gitu. Silahkan. Ini contoh lain, nanti silahkan dicoba sendiri, silahkan dikerjakan dan dibuktikan. Dikerjakan nanti. Lalu untuk matriks transpose atau transpose metrik, Anda cukup mengerjakannya dengan mengubah baris menjadi kolom dan kolom menjadi baris. Jadi kalau misalkan di sini ada B sama dengan A transpose, maka BJI sama dengan AIJ. Ketika I-nya adalah 1, 2 sampai M, maka J-nya adalah 1, 2 sampai N. Itu nanti kita coba lihat di contohnya saja. Jadi misalkan contoh di sini ada matriks A itu A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23 dan seterusnya. Maka ini kan barisnya ke sini ya. A11 sampai A14 itu menjadi baris ya. Maka dalam bentuk transpose baris akan menjadi kolom. Maka A11, A2, A12, A13 dan A14 ini menjadi kolom. Sedangkan yang di sini awalnya kolom A11, A21, A31 dia berubah menjadi baris. A11, A21 dan A31. Begitupun contoh untuk yang B, di sini ada matriks 2, 3, 1, 4, 5, 6. Ini maka akan jadi 2, 1, 5, 3, 4, 6. Seperti itu. Jadi seperti ini. Begitupun untuk yang C dan C transposnya ini sama. Ini dari matriksnya itu 1 kali 3, jadi matriks 3 kali 1 ya. Jadi kalau kita lihat di sini matriksnya ini ada 1 kali 3, di sini jadi 3 kali 1, yang di sini 2 kali 3, di sini jadi 3 kali. Nah, ini saya kebalik. 3 kali 2, ini kali 2 kali 3. Begitu. Dan yang untuk yang terakhir, karena dia matriksnya hanya dimensinya hanya 1 aja, jadi ketika ditranspose dia tidak berubah. Kemudian untuk matriks dengan dimensi n kali n atau matriks persegi di sini, maka transpose matriksnya adalah pertukaran antara elemen yang simetri dengan diagonal utama. Jadi ini kan 3 kali 3 ya. 3 kali 3 maka ada diagonalnya yaitu di 176, dan 32 ini dia bisa dipertukarkan, min 5 dan 4, 8, 0 ini bisa saling dipertukarkan karena dia adalah hasil ini ya, elemen yang berada pada simetri diagonal utamanya begitu. Tinggal begini aja, ditukar aja. Masuk ke sifat transpose metrik, di sini ada beberapa poin. Ada 5 poin A sampai E, nanti bisa dilihat. Di sini misalkan A transpose ditransposkan lagi, ini sama dengan A, kemudian A plus B ditransposkan, ini sama dengan A transpose ditambah B transpose. Lalu untuk A min B transpose ini sama dengan A transpose min B transpose. Kemudian ada K dikali A transpose sama dengan K dikali A ditranspose. Jadi K dikali A dulu baru ditranspose, itu akan sama dengan K dikali A yang sudah ditranspose. Untuk yang A kali B, matriks A kali matriks B ditranspose, ini sama dengan B transpose dikali A transpose. Ini apa namanya, aturan-aturan ya, atau sifat-sifat di dalam transpose matriks. Jadi silahkan nanti yang bagian ini bisa dibaca, dihafal, dan dicatat sendiri. Ini ada yang baru yang mungkin di matriks dan ruang vektor belum muncul, ada namanya trace sebuah matriks. Jadi di sini jika A adalah matriks persegi, maka trace dari matriks A adalah jumlah semua elemen pada diagonal utamanya, disimbolkan dengan TRA. Jadi misalkan
trace A itu ya berarti A11 ditambah A22 ditambah A33. Sehingga di contoh di matriks B, di sini trace A-nya sama dengan min 1 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 0 sama dengan 11. Itu untuk trace-nya. Jadi selain matriks persegi, otomatis tidak memiliki trace A atau trace matriks tersebut, karena tadi syarat punya diagonal, matriks tersebut harus berdimensi persegi. Untuk sifat-sifat operasi aritmatika matriks ini nanti silahkan dilihat sendiri, ini bisa dicatat aja. Ini jadi bagaimana Anda mengoperasikan matriks jika ada lebih dari satu matriks dan seterusnya. Ini nanti sifat-sifatnya bisa dibaca sendiri lagi. Kemudian untuk matriks 0, ini matriks yang seluruh elemennya berisi 0. Entah dimensinya 2x2, 3x3, terus 2x4, 4x1, dan seterusnya, terserah. Yang penting elemen dari matriksnya 0. Ini berbeda dengan pembahasan kita di pertemuan pertama, ada himpunan kosong. Kalau himpunan kosong berarti tidak ada anggotanya, tapi kalau matriks 0 di sini, dia anggotanya atau elemen dari matriksnya itu nilainya 0. Matriks 0 ini nanti dilambangkan dengan 0 di situ. Ini jadi dia dilambangkan dengan 0. Sifat-sifat matriks 0, maka A ditambah 0 sama dengan 0 tambah A sama dengan A. Lalu A dikurangi 0 sama dengan A dikurangi A sama dengan A ditambah min A sama dengan 0. Kemudian 0 kali A sama dengan 0. Kemudian ini ada if CA sama dengan A, kemudian C sama dengan 0 atau A sama dengan 0. Ini nanti aja lah. Yang penting yang utama yang atas ini di sini dulu. Kita masuk ke matriks identitas. Ini juga udah sempat kita bahas di matriks dan ruang vektor. Jadi matriks identitas ini adalah matriks persegi yang semua elemennya bernilai 1 pada diagonal utamanya dan bernilai 0 pada posisi lainnya. Jadi ini matriks identitas, ini karena diagonalnya adalah 1, diagonalnya 1 dan ini lainnya adalah 0, maka dia adalah matriks identitas. Dia disimbolkan dengan I gitu. Dan kemarin kita belajar terkait identitas. Identitas itu adalah kondisi di mana sebuah nilai, kalau di sini matriks ya berarti matriks ini ketika dikalikan dengan matriks lain maka akan menghasilkan matriks lain tersebut sendiri. Jadi tidak mengubah nilai dari matriks yang dijadikan pengalinya begitu. Ini matriks identitas. Kita lihat, misalkan perkalian matriks identitas dengan sembarang matriks menghasilkan matriks itu sendiri. Misalkan A dikali identitas, maka identitas dikali A akan sama dengan A. Kita ambil contoh A kali I3. Berarti matriks identitasnya adalah 3 kali 3. Ini dimensinya 2 kali 3 dikali 3 kali 3. Nanti maka hasil matriksnya akan berdimensi 2 kali 3 ya. Jadi nanti coba silahkan dibuktikan apakah benar hasilnya ini akan menjadi matriks A lagi sendiri. Silahkan dicoba sendiri. Tapi secara referensi ini juga sudah diujikan. Ini hasilnya akan menjadi A lagi. Jadi A11, A12, A13, A21, A22, dan A23 ketika dia dikalikan dengan matriks identitas I3 di sini, maka dia akan kembali menghasilkan A11, A12, A13, A21, A22, dan A23. Begitupun di sini ketika identitasnya ditaruh di depan, kita cek dulu dimensinya. Di sini kita punya 2 kali 2 dikalikan dengan 2 kali 3, maka akan menghasilkan matriks berdimensi 2 kali 3. Maka di sini 2 kali 2 ya, 2 kali 2 kali sini. Nanti coba dihitung ketika identitasnya di depan apakah dia akan menghasilkan matriks A lagi atau tidak. Nah, ini nanti akan sama hasilnya. Kalau kalian mau coba boleh. Silahkan dioperasikan dengan matriks identitasnya. Tapi secara teori ini sudah terbukti bahwa A kali I akan sama dengan A dan I kali A akan sama dengan A. Jadi seperti itu. Lalu ini ada matriks balikan. Matriks balikan atau inverse dari sebuah matriks
A adalah matriks B sedemikian hingga sehingga A kali B sama dengan B kali A sama dengan identitasnya. Kita katakan A dan B merupakan balikan matriks satu sama lain. Jadi dia balikan ya. Jadi ketika dibalik sama atau perkaliannya ketika dibalik menjadi nilai identitasnya. Contoh misalkan A ini 2, min 5, min 1, 3 dan B ini adalah B ini adalah 3, 5, 1, 2. Maka ketika A kali B di sini 2 kali min 5 kali 1 kali 2 min 5 min 1 3 sama 3 5 1 2 dikalikan menjadi matriks identitasnya, sedangkan B kali A ini dikalikan menjadi matriks identitasnya. Ini silahkan dibuktikan. Lalu balikan matriks saat balikan matriks A disimbolkan dengan A pangkat min 1 atau inverse matrix ya ini ya simbolnya. Sifat A itu ada A kali A transpos sama dengan A transpos kali A sama dengan identitas. Untuk matriks A berukuran 2 kali 2 maka A inverse-nya bukan transpos ya, maaf. Ini A inverse maka dihitung sebagai berikut. Nah, nilai A inverse ini kemarin Anda sudah belajar. A inverse sama dengan A1 per ini determinannya dikalikan dengan A join-nya. Gitu. Jadi ini Anda silahkan selesaikan sendiri. Kemudian ini kan cuma review aja. Untuk nilai AD min BC atau determinan, ketika nilai determinannya sama dengan 0, maka matriks A tidak memiliki balikan atau not invertible. Maka artinya matriks A dinamakan matriks singular, atau di pertemuan pertama kita kemarin melihat bahwa ketika nggak ada inverse-nya, maka sebuah penyelesaian tidak hanya memiliki satu nilai penyelesaian tunggal. Jadi begitu. Ini kemarin yang kita coba bahas di pertemuan pertama. Lalu untuk yang poin terakhir, untuk matriks berukuran n kali n sembarang, balikan matriks dihitung dengan metode yang akan dibahas di dalam kuliah aljabar linear ini. Nanti kita coba lagi lihat. Contoh ini nanti bisa dilihat lagi, misalkan A sama dengan 6152, maka A inverse-nya sama dengan 1/7. 1/7-nya itu diperoleh dari ini ya, 6 kali 2 dikurangi 1 kali 5, jadi ini 12 dikurangi 5 itu 7. Jadi kalau misalkan teman-teman lupa, ini di atas ini sebenarnya ada A inverse sama dengan 1/6 kali 2 dikurangi 1 kali 5, terus dikali dengan A join-nya, dikali dengan A join, dia jadi 26 min 1 5. Ini nanti jadi yang ini, sehingga diperoleh nilai matriks ini. Untuk kasus yang ini kita lihat dulu apakah dia punya determinan. Kita coba min 1 dikali min 6 dikurangi dengan 3 kali 2. Maka ini 6 dikurangi 6. Maka nilai dari determinan A sama dengan 0. Dia tidak memiliki balikan karena nilai determinannya sama dengan 0. Kita lanjut ke matriks echelon. Jadi karena kita nanti akan membahas terkait metode penyelesaian sistem persamaan linear Gauss dan Gauss-Jordan, maka kita awali dengan belajar dulu matriks echelon. Ini berantakan nih. Jadi gini, ini harusnya begini, ini nolnya di sini. Jadi matriks echelon baris itu adalah matriks yang memiliki satu utama atau leading one pada setiap baris kecuali baris yang seluruhnya 0. Ini leading one tuh ini. Ini leading one atau matriks satu utama. Ini syaratnya. Kemudian
setiap baris memiliki satu elemen utama bernilai 1 yang didahului oleh elemen-elemen bernilai 0 pada baris yang sama. Jadi kalau ini boleh jadi satu utama di sini. Kemudian kalau yang untuk yang baris bawahnya, yang ini, dia harus diawali oleh 0 di sini. Ini 0, 0, 0, baru 1. Ini 0 baru 1. Ini pun juga sama, 0 baru 1. 0 baru 1, ini 0 semua, ini juga 0 semua, ini 0 semua. Tapi di sini ada 0 sebelum satu utama. Jadi pada baris yang sama, ini kan baris ya. Dia pada baris yang sama, 0 sebelum 1 ini disebut menjadi syarat sebelum satu utama. Jadi dikatakan satu utama ketika setelahnya sudah ada nilai 0 itu. Sebelumnya ada nilai 0-nya. Tapi kalau misalkan di sini jadi 0, 1, 1, 1, 1, maka yang dianggap sebagai satu utama hanyalah yang ini. Sedangkan 1 setelah angka 1 ini tidak dianggap sebagai satu utama. Nanti kita coba lihat di syarat-syarat dari matriks eselon baris. Ini syaratnya. Ini silahkan dicatat untuk sifat-sifat matriks eselon barisnya, karena ini nanti akan digunakan untuk penyelesaian SPL menggunakan eliminasi Gauss. Jadi yang pertama, jika sebuah baris tidak terdiri dari seluruhnya 0, maka bilangan tidak 0 pertama di dalam baris tersebut adalah 1 dan disebut sebagai satu utama. Tadi sudah saya sebutkan. Ini adalah satu utama. Ini juga satu utama. Nah, sebagai catatan, satu utama ini tidak harus berada pada diagonal. Kalau misalkan kita sepintas melihat yang ini kan seolah-olah dia berada di diagonal ya. Tapi dia tidak harus berada di diagonal. Yang penting angka 1 pertama pada baris yang sama setelah angka 0, maka dia akan menjadi satu utama. Ini seperti ini adalah satu utama. Meskipun dia tidak berada di diagonal. Lalu jika pada baris yang seluruhnya 0, maka semua baris itu dikumpulkan pada bagian bawah matriks. Jadi kalau misalkan ada baris 0 nyempil di tengah, maka dia tidak bisa disebut sebagai eselon baris. Jadi maksudnya itu ini. Yang ini. Kalau misalkan Anda ketemu sebuah baris yang nilainya adalah 0 semua, ini tidak boleh diletakkan di baris kedua atau baris ketiga. Dia harus baris paling bawah, diisi dari baris paling bawah dulu. Kemudian di dalam dua baris berurutan yang tidak seluruhnya 0, maka satu utama pada baris yang lebih rendah terdapat lebih jauh ke kanan daripada satu utama pada baris yang lebih tinggi. Yang artinya secara kita bisa bilang bahwa di bawah angka satu utama harus bernilai 0. Di sini ada satu utamanya di sini, maka di bawah satu utama harus bernilai 0. Ini pun juga sama. Ini juga 0, ini 0, di bawah satu utama harus 0. Ini 0 ya, di bawah satu utamanya di sini 0. Ini 0 semua, satu utamanya di sini, ini bawahnya 0 semua, dan seterusnya. Ini menjadi salah satu syarat dari eselon baris. Jadi ini matriks eselon baris ya. Jadi ini ada 1, ini ada 0, jadi ini jadi satu utama, ini juga jadi satu utama, ini 0 semua, ini satu utama, dan ini bukan satu utama, harus angka 1 ya. Lalu untuk yang di bawah sini, ini bukan matriks eselon utama. Karena mengapa begitu? Karena ini ada 0 di tengah-tengah baris atau baris kedua, seharusnya 0-nya ada di baris ketiga. Ini salah karena apa? Karena ada 1 di bawah satu utama. Tadi aturan kedua adalah di bawah satu utama harus bernilai 0. Lalu yang ketiga, ini bukan satu utama, ini bukan satu utama gitu. Nah, itu caranya seperti itu. Kemudian di sini dikatakan bahwa ciri matriks eselon baris memiliki semua nilai 0 pada kolom di bawah satu utama.
Jadi ini gagal, ini juga bukan, ini juga bukan. Oke, kalau tadi kita lihat di matriks echelon baris, itu kan setelah angka 1 itu boleh angka selain 1. Gitu. Tapi untuk echelon baris reduksi setelah angka 1 itu harus terisi dengan 0. Jadi ciri-ciri dia memiliki semua nilai 0 pada kolom di bawah dan di atas satu utama. Jadi kalau ini satunya di sini, berarti di bawahnya harus 0 dan di atasnya harus 0. Nah, karena di atasnya nggak ada barisnya, ini boleh. Lalu yang ini, satu utama di sini, di bawahnya harus 0. Ini satu utama di sini, atas dan bawahnya harus 0. Ini juga atas bawah harus 0. Maka dia masuk ke dalam matriks echelon baris terreduksi. Sifat matriksnya sama, 1-3 ini sama, terkait satu utama, terus 0 di bawah satu utama, dan seterusnya ini sama. Tapi ditambahi syarat yang keempat, setiap kolom yang memiliki satu utama memiliki 0 di tempat yang lain. Ini contoh-contoh aja. Tadi ya ada 0 di atas bawahnya. Ini contoh-contoh aja. Ini kan di bawahnya 0. Ini juga sama. Ini juga sama gitu. Ini memenuhi kaidah echelon baris. Jadi nanti untuk eliminasi Gauss dan Gauss-Jordan, kalau misalkan sebuah matriks itu menghasilkan baris echelon biasa, matriks echelon baris, maka dia bisa diselesaikan dengan eliminasi Gauss saja. Tapi kalau misalkan dia baris reduksi, dia akan diselesaikan menggunakan Gauss-Jordan. Ini contoh matriks echelon baris reduksinya. Ini sudah memenuhi semua, yang ini juga udah. Kemudian yang ini salah ya. Ini kan salah, ini nggak boleh. Terus yang ini juga nggak boleh. Ini urutannya harusnya ini di atas, lalu ini turun. Ini pun juga ini harusnya di atas ini turun gitu. Contoh-contoh aja. Ini untuk latihan, coba di pause dulu. Kalian coba bedakan apakah dia termasuk echelon atau echelon baris reduksi, echelon baris atau echelon baris reduksi. Ini latihan, silahkan dicoba sendiri. Coba sendiri, silahkan. Oke, untuk materi minggu kedua, bagian pertama ini sudah selesai. Nanti akan saya lanjut ke materi untuk eliminasi Gauss-nya. Oke, terima kasih semuanya atas perhatiannya. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.